Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 Desember 2022 dengan judul Malaikat Melindungi dan Menuntun Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang telah membiarkan iblis untuk menggoda mereka harus melakukan upaya untuk membebaskan diri dari kuasanya. Tetapi ketika mereka mulai bekerja untuk diri mereka sendiri, maka para malaikat Tuhan yang telah mereka dukakan akan datang untuk menyelamatkan mereka. Iblis dan para malaikatnya tidak mau kehilangan mangsanya. Mereka bertarung dan bertempur dengan malaikat suci, maka terjadilah konflik yang sengit. Tetapi jika mereka yang telah berbuat salah terus memohon, dan dengan kerendahan hati yang dalam, mengakui kesalahan mereka, malaikat yang unggul dalam kekuatan akan menang dan merenggut mereka dari kuasa malaikat jahat. Disalin dari buku Testimonis, jilid 1 halaman 301. Pekerjaan ibu seringkali dianggap sebagai pelayan yang tidak penting. Ini adalah pekerjaan yang jarang dihargai. Yang lain hanya tahu sedikit tentang banyaknya beban seorang ibu. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas kecil. Semuanya membutuhkan usaha yang sabar, pengendalian diri, hikmat, kebijaksanaan, dan cinta yang rela berkorban. Namun dia tidak bisa membanggakan apa yang telah dia lakukan sebagai pencapaian besar. Dia hanya menjaga berbagai hal di rumah berjalan dengan lancar. Dia merasa tidak melakukan apa-apa. Tetapi ternyata tidak demikian. Malaikat sorgawi memperhatikan ibu yang diganggu kesusahan itu, memperhatikan beban yang dia pikul dari hari ke hari. Namanya mungkin belum pernah terdengar di dunia, tetapi itu tertulis dalam buku kehidupan anak domba. Disalin dari buku Counsel to Teacher, halaman 144. Walaupun para penguasa dunia ini tidak mengetahuinya, namun sering dalam majelis-majelis mereka, malaikat-malaikat telah menjadi juru bicara. Mata manusia telah memandang kepada mereka, telinga manusia telah mendengarkan imbauan-imbauan mereka, bibir manusia telah menentang anjuran-anjuran mereka dan mengejek nasihat-nasihat mereka. Tangan-tangan manusia telah menyambut mereka dengan celaan dan kekejaman. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 666. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Mereka yang telah membiarkan iblis untuk menggoda mereka harus melakukan upaya untuk membebaskan diri dari kuasanya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa bagi para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati pembina rumah sakit, Tuhan berkati tukang, material, dan juga perizinan yang sedang diurus. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan, semuanya dapat selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, dan juga rektor di setiap lembaga pendidikan. Kiranya dengan hikmat dan pengetahuan sorga, mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, dan berikan sukacita bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.